Teman-teman, selain faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam, ada pula faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar negeri, yang menjadi salah satu pemicu lahirnya pergerakan nasional. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian memberikan motivasi dan energi bagi seluruh bangsa Indonesia pada masa itu. Lalu, apa saja ya faktor eksternal yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional? Faktor eksternal pertama adalah masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Paham baru yang berkembang di Eropa seperti demokrasi, nasionalisme, serta liberalisme masuk ke kawasan Afrika dan Asia pada awal abad ke-20. Pengaruh dari paham baru inilah yang kemudian membuka pola pikir rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang telah melakukan penindasan. Rakyat bangkit guna mewujudkan kehidupan yang merdeka. Nah, menurut kalian teman-teman, di antara paham demokrasi, nasionalisme, serta liberalisme, kira-kira paham mana yang berhasil membuka pola pikir rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah? Faktor eksternal kedua adalah kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika. Nah, kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika seperti Cina, India, Filipina, Turki, dan Mesir berhasil membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menikmati kesuksesan yang sama, yaitu terwujudnya kemerdekaan. Seperti apa sih Kak contoh pergerakan nasional yang muncul saat itu? Salah satu contohnya misalkan gerakan nasionalisme yang muncul di India sekitar abad ke-19. Pada masa India melawan penjajahan Inggris yang juga mengalami penindasan yang buruk, para kaum pergerakan nasional India saat itu membentuk sebuah kongres yang bernama All India National Congress atau disebut dengan Partai Kongres India. Kongres ini terbentuk atas dasar pemikiran berbagai pihak. Pada perkembangannya, partai ini menetapkan sebuah garis perjuangan dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama Swadesi, yang merupakan gerakan yang dicetuskan oleh Mahatma Gandhi, yaitu bangsa India harus mampu mencukupi kebutuhan sendiri dengan hasil dan usaha sendiri. Kedua, Ahimsa, merupakan gerakan perlawanan tanpa menggunakan kekerasan, dan akhirnya musuh akan kalah dengan sendirinya. Berikutnya adalah Satyagraha, merupakan gerakan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah Inggris, karena merasa mampu berdiri di atas kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Selain itu ada hartal atau mogok kerja. Hartal dilakukan sebagai tanda protes terhadap peraturan yang dianggap kurang adil. Di antara semua ajaran tersebut, ajaran yang menjadikan bangsa Indonesia semakin kuat pada waktu itu adalah Satyagraha. Nah, menurut kalian, mengapa ya ajaran Satyagraha menjadikan bangsa Indonesia semakin kuat untuk melawan penjajah? Faktor ketiga adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Teman-teman, pada sebelum abad ke-20, ada sebuah ungkapan yang berkembang di masyarakat dunia, bahwa bangsa-bangsa Eropa jauh lebih perkasa melebihi bangsa-bangsa lainnya. Akan tetapi pada perkembangannya, ternyata hal tersebut bukanlah hal mutlak. Karena ternyata mitos dan ungkapan tersebut berhasil dipatahkan setelah terjadinya perang antara Jepang dan Rusia di antara kurun waktu tahun 1904 sampai 1905. Perang yang terjadi sekitar kurang lebih 1 tahun tersebut ternyata berhasil dimenangkan oleh bangsa Jepang. Semangat berkobar yang ditunjukkan oleh Jepang berhasil mengalahkan bangsa Eropa, menjadi penyemangat bagi bangsa-bangsa di luar Eropa, tak terkecuali bagi bangsa kita yaitu Indonesia. Dan hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia semakin berkobar dalam meneruskan pergerakan nasional pada waktu itu.
Meskipun kelak di tahun 1942, Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia. Sangat ironis sekali ya teman-teman. Awalnya Jepang menjadi salah satu harapan bangsa Asia untuk lepas dari penjajahan bangsa Eropa. Namun kelak ternyata Jepang melakukan hal yang sama dengan menduduki wilayah-wilayah lain seperti salah satunya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Oke teman-teman, ternyata selain faktor internal ada pula faktor eksternal yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional di Indonesia. Nah, apa saja tadi faktornya? Kita ingat lagi yuk. Pertama, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Oke? Yang kedua, kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia dan Afrika. Yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, masa inilah yang kemudian menandai semangat baru bagi bangsa Indonesia. Bagaimana teman-teman? Sekarang kita sadar ya, kalau persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dan sekarang sudah menjadi tugas kita untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa kita ya. Jadi ingat ya, perjuangan itu tidak hanya dilakukan pada zaman sebelum Indonesia merdeka saja, tetapi harus terus kita lakukan pada masa sekarang juga. Selalu cinta tanah air ya teman-teman, tetap semangat, dadah!